semua. Siapa yang tidak pernah jadi anak usia dini? Ya, kita semua pasti pernah ada di masa anak usia dini. Ada yang tahu berapa sih rentan waktu anak usia dini? Yuk, kita bahas bersama-sama beberapa hal terkait anak usia dini supaya kedepannya ketika kita bersama dengan mereka, kita bisa bersikap lebih baik dan membantu proses perkembangannya. Yuk. Nah, yang pertama, National Association for the Education of Young Children, yaitu sebuah asosiasi para pendidik anak yang berpusat di Amerika, mendefinisikan rentang usia anak usia dini berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang psikologi perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa terdapat pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan yang terjadi selama 8 tahun pertama kehidupan anak. Selanjutnya, karena kita tinggal di Indonesia, kita akan melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana mengatakan bahwa rentang waktu anak usia dini adalah 6 tahun awal kehidupan. Baik, dari dua pernyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa masa usia dini adalah masa yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya, sampai periode akhir perkembangannya. Ya, karena masa anak usia dini adalah masa-masa untuk bereksplorasi, masa untuk mengidentifikasi atau imitasi, masa mereka peka, masa bermain, masa perkembangan awal pastinya. Yaitu masa di mana anak terus mencari tahu dan ingin bisa dengan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian mencoba, dan mencoba. Oke, sahabat anak usia dini dimanapun berada, pada tahap perkembangan awal ada beberapa perkembangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perkembangan fisik motorik, yang terdiri dari perkembangan motorik kasar, di mana ada gerakan lokomotor seperti melangkah, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Ada juga gerakan non-lokomotor, seperti gerakan memutar tubuh, memeluk, membungkukkan tubuh, melatih keseimbangan, dan lain sebagainya. Ada juga gerakan manipulatif. Apa nih? Gerakan manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Contohnya melempar, menangkap, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan motorik halus di mana ada tahap untuk mencoret atau membuat goresan. Selanjutnya ada tahap mengulang secara linier, tahap menulis secara random, dan tahap menulis tulisan nama. Kemudian ada perkembangan kognitif yang dalam proses mengembangkan bisa dilakukan program bermain, program bercerita, program karya wisata, dan program eksperimen. Kemudian program tanya jawab ataupun program demonstrasi. Tak kalah pentingnya adalah perkembangan bahasa yang melingkupi ada 3 bagian. Yang pertama, lingkup perkembangan menerima bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kedua, lingkup perkembangan kemampuan mengungkapkan bahasa, di mana anak mampu menggunakan kata-kata dan bahasa secara verbal untuk mengkomunikasikan ide atau pikirannya, baik dalam bentuk bicara secara langsung ataupun menulis. Nah, lingkup perkembangan yang ketiga yaitu keaksaraan, kemampuan baca tulis permulaan. Bisa dengan menyebutkan simbol-simbol huruf yang anak kenal, juga mengenal suara huruf awal dari nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Kemudian memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri misalnya, atau menuliskan nama sendiri. Untuk selanjutnya ada perkembangan sosial emosional. Dalam proses perkembangannya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama, keteladanan.
Contohnya keteladanan dalam beribadah, seperti bagaimana sih sikap berdoa, atau keteladanan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya cara menyapa dengan sopan, atau cara berkomunikasi dengan baik. Dan keteladanan-keteladanan lainnya. Metode yang kedua adalah metode mendongeng atau bercerita. Nah, kita sebagai fasilitator harus punya gaya tertentu. Entah itu memperhatikan intonasi ketika bercerita atau membacakan dongeng untuk anak usia dini. Selain itu, untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, kita juga bisa mengajak mereka bermain secara kooperatif dengan melakukan permainan dalam kelompok atau juga bermain peran. Bisa menempatkan peran-peran tertentu pada anak usia dini. Lalu bisa juga dengan outbound, di mana kegiatan bermain yang dilakukan di alam terbuka. Nah, menarik bukan? Kita belajar lagi tentang anak usia dini. Untuk selanjutnya nantikan video-video berikutnya.